Renaissance secara harfiah berarti terlahir kembali. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan pemikir dan seniman Eropa. Mereka kembali melihat dan membuka ide-ide lama yang ditinggalkan oleh bangsa Yunani dan Romawi, baik dalam bentuk pemikiran, bangunan, atau karya seni. Karya seni adalah salah satu sektor yang paling berpengaruh. Karya seni pada zaman ini cenderung lebih realistis, humanis, romantis, dan sedikit lebay. Karena jika dilihat dari patung dan lukisannya, pasti menampilkan sosok manusia yang dianggap ideal, sispek, kekar, maskulin, dan tampan kalau modelnya laki-laki. Renaissance terjadi pada abad ke-14 sampai abad ke-17. Setelah Eropa mengalami masa kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, atau kerajaan Ottoman untuk kemudian dimodifikasi. Gerakan Renaissance ini pertama lahir di Italia pada abad ke-14, kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Hal ini disebabkan karena kota-kota di Italia banyak yang menjadi kota perdagangan yang kaya, sehingga mereka mampu membiayai para pemikir dan seniman untuk menemukan pemikiran baru. Selain itu, peninggalan Romawi dan Yunani mudah dijumpai di Italia. Kemudian, perdagangan yang terjalin dengan kerajaan Ottoman yang notabene-nya adalah kerajaan Muslim, dan saat itu sedang mengalami masa jaya dan dijadikan sebagai pusat pendidikan terkenal pada zaman itu. Maka, Italia mempunyai modal untuk melakukan gerakan seperti ini. Tokoh-tokohnya yang terkenal sebagai berikut. Roger Bacon dari 1214 sampai 1294. Ia berpendapat bahwa pengalaman empirik menjadi landasan utama bagi awal dan ujian akhir bagi semua ilmu pengetahuan. Yang kedua ada Copernicus. Copernicus dari 1473 sampai 1543. Ia mengajukan pendapat yang asing bagi pendapat umum pada masa itu. Ia mengatakan bahwa bumi dan planet semuanya mengelilingi matahari, sehingga matahari menjadi pusat heliosentrisme. Yang ketiga ada Tycho Brahe. Tycho Brahe dari 1546 sampai 1601. Ia tertarik pada sistem astronomi baru yang diperkenalkan oleh Copernicus. Ia membuat alat-alat berukuran besar untuk mengamati benda-benda angkasa secara lebih teliti. Pada tahun 1572, Brahe mengamati munculnya bintang baru di gugusan Cassiopeia, yaitu bintang yang cemerlang selama 16 bulan sebelum padam lagi. Bintang ini dinamakan nova atau supernova, yang sangat tergantung dari besarnya pada zamannya. Ada lagi yaitu Johannes Kepler dari 1571 sampai 1630. Johannes Kepler ia seorang ahli matematika yang menjadi sistem Tycho Brahe. Ia melanjutkan penelitian Brahe tentang gerak benda-benda angkasa. Kepler menemukan 3 buah hukum yang melengkapi penyelidikan Brahe sebelumnya. Selanjutnya ada Galileo Galilei dari 1546 sampai 1642. Beberapa pokok penemuan Galileo di luar bidang astronomi yang ditulis dalam karyanya yang berjudul De Motu dapat diringkas sebagai berikut. Jumlah waktu yang sama untuk jatuhnya semua benda dan materi yang sama tanpa memandang bobot bila benda-benda itu melewati medium yang sama. Atau dengan kata lain, benda-benda yang jatuh bersamaan akan memerlukan waktu yang bersamaan pula untuk sampai di tanah. Dampak Renaissance bagi dunia adalah mendorong munculnya paham-paham baru seperti humanisme, nasionalisme, dan absolutisme. Selain itu, Renaissance juga mendorong terjadinya modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan.
Adanya tuntunan untuk mengadakan perubahan menyebabkan kemajuan di bidang ilmu, pengetahuan, dan seni. Peranan Gereja Katolik terhadap kehidupan masyarakat ialah sangat besar. Seorang rohaniawan tidak hanya mengurusi masalah kerohanian, tetapi juga mengurusi hal-hal duniawi seperti politik dan ekonomi. Perkembangan ekonomi dan masyarakat pada abad pertengahan, penduduk banyak tinggal di pedesaan sebagai petani dan peternak. Sebaliknya, pada akhir abad pertengahan, penduduk tinggal di kota dari kerajinan tangan dan perdagangan. Di pedesaan, penduduk patuh pada ajaran agama. Di perkotaan, cenderung pada pemikiran rasional. Dalam kehidupan perkotaan seperti itu, Renaissance dan humanisme lebih cepat berkembang. Bangkitnya keinginan raja-raja untuk memerintah negara tanpa campur tangan gereja. Kaum menengah atas atau borjuis bangkit dan mereka membuka pemikiran masyarakat. Golongan humanisme yang menggunakan sastra Yunani dan Romawi kuno sebagai fondasi peradaban bangkit dan mempengaruhi masyarakat.